Kembali ke channel saya, Kebun Mini Buat. Saya bertemu dengan Ibu Mendy. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Jadi hari ini saya mau melihat tanaman puring yang banyak sekali yang ada di sini dan sudah cukup bagus. Kita akan lihat bagaimana perkembangan puring ini, juga bagaimana cara tanamnya gitu ya, Bu. Ya, jadi ini yang pertama ya, Bu ya. Ini sudah sebesar ini tanaman, jadi cukup bagus sekali. Ini ditanamnya di tanah ya, Bu ya. Iya. Banyak dari pemirsa yang mengatakan tanam ini enggak selalu hidup ya, seperti itu, tapi ini hidup ya, Bu. Baik, yuk kita lanjut lihat puring berikutnya. Berarti sudah dua ya, kita lihat ada berapa macam ada di sini. Iya. Nah, ini saya mau tanya, Bu, ini kok pohonnya pendek? Apakah ini memang dipotong? Dipotong terus supaya nggak terlalu tinggi. Jadi batangnya semakin besar ya. Jadi rupanya sama Bu Mendy dipotong terus pemirsa ya. Jadi selalu dipotong sehingga dia coba lihat batangnya besar, tapi ini pendek saja. Nggak terlalu tinggi. Jadi cukup bagus. Nah, yang keempat juga jenis yang berbeda. Iya. Semuanya di model dipotong pendek ya, Bu. Dipotong pendek semua. Dipotong pendek semuanya supaya dia tidak kita tumbuh Soalnya gampang gampang tanamannya, dan dia harus di luar nih. Matahari yang harus menyinari semua. Jadi dia kena matahari supaya warnanya keluar. Kena matahari supaya warnanya keluar. Kena matahari supaya warnanya keluar. Warnanya jadi keluar, bentuknya jadi bagus. Harus penuh full matahari. Ini yang kelima, tanamannya cukup bagus. Puringnya ini yang kelima, berbeda ya, Bu ya. Kurang lebih ada semua berapa, Bu? Ada 16. Ada 16, kita akan lihat. Ini tadi baru yang kelima, udah kelihatan bedanya ya. Ini yang kelima, bisa di-zoom. Nah, itu yang kelima. Kita lanjut yang keenam. Yang keenam ini baru ini. Oh, yang keenam jenisnya beda lagi. Nanti kita akan cari ini nama-namanya apa, karena beda semuanya. Ini yang keenam baru nanam. Baru nanam ya, Bu? Ini usia berapa hari? Ini udah usia 3 bulan. Usia 3 bulan. Nah, jadi saya taruhnya di pot dulu. Usia 3 bulan taruhnya di pot dulu selama 2 bulanan baru tanam di tanah 1 bulan. Tanam dulu di pot rupanya 2 bulan baru dipindahkan ke tanah. Sama aja sebenarnya step bawah, cuman karena banyak takut nanti tergeser-geser yang lain, jadi saya taruh di pot. Bukan karena dia harus taruh di pot, enggak, karena takut tergeser yang lain, jadi saya hidupkan dulu di pot, sudah keluar akar baru ditanam. Ini tanaman yang ke-7 ya, Bu ya. Iya. Puring yang ke-7. Coba di zoom, ini warnanya seperti ini. Keunikannya di apa, Bu, puring ini? Kenapa Ibu suka sekali tanam ini puring sampai 16? Iya, senangnya karena perawatannya nggak terlalu sulit. Dan dia ditanam tuh nggak terlalu banyak kita harus mengurus, enggak. Jadi dia sangat mudah untuk ditanam. Dan jadi bagus karena dia punya variasinya berbeda. Kalau pas lagi baru pucuk baru tuh warnanya udah kuning semua. Karena memang perubahan warnanya sangat bagus, dari kuning, hijau, merah. Jadi ini kalau semasa ini masih kecil ya, Bu ya. Kalau masa musim hujan, kalau musim hujan dibiarkan aja. Tapi kalau musim kemarau, karena dia taruh di tanah, jadi kadang saya nggak pernah nyiram. Musim kemarau pun dibiarkan. Karena memang dia hidupnya tuh nggak harus disiram, enggak. Jadi tidak ada trik khusus ataupun perawatan khusus. Enggak ada. Asalkan sudah hidup dia dibiarkan aman ya. Bisa itu. Paling kita hanya bisa gunting supaya jangan terlalu tinggi, dan lihatnya warna-warnanya. Kadang yang memang menyerang itu kutu putih ya. Iya. Kutu putih ya. Kutu putih. Jadi kalau kutu putih yang biasanya di tanaman mawar itu ada, di sini juga ada kutu putih.
Untuk mengatasi ya tinggal semprot dengan air aja. Tapi kalau mau pakai disinfektan supaya tidak rusak gitu ya, pakai sabun. Tapi sabun cuci piring. Hanya 1 sendok dicampur dengan 1 liter air. Nah itu disemprot. Yang dipakai adalah disemprot. Cuma tunggu sampai 15 menit. Terus baru disemprot dengan bilasan ya. Kalau pakai sabun cuci kan terlalu keras, nggak bisa. Tapi kalau kita mau pakai sabun, tapi sabunnya itu sabun cuci piring. Hanya 1 sendok sama campur 1 liter air. Ya, jadi formulanya 1 sendok campur 1 liter air untuk kita 15 menit, biarkan itu baru semprot. dibilas lagi. Jadi ini penyakitnya kutu putih, selain kutu putih enggak ada. Banyak kan kutu putih aja. Penyakitnya biasanya kutu putih di sini. Sekarang yang ke-8. Ke-8 ini. Oh, ini yang ke-8 ini. Ini jenis lainnya merah ya Bu, ini Ada warnanya. merah, ada. Tapi ini warnanya hijau. Ini jenis puring dasi. Puring dasi Bang. Puring dasi, Bang. Ya, puring dasi. Ini juga tanaman tuh itu. Puring dasi, terus kemudian ini yang ke-9 ini. 9. Ini yang ke-9. Bentuknya cukup unik. Tapi ini kayak orang rambut keriting. Keriting papan. Kayak keriting papan yang itu bagus tuh ini ya. Ini yang ke-10. Ini yang ke-11 seperti ini. Ini memang warnanya hijau begini atau karena nggak kena panas sekarang di bawah pepohonan ini? Ini memang warnanya hijau. Warnanya hijau. Tuh seperti ini ya kutu putih ya. Oh ya, coba ya. Ini seperti kutu putih ini ya. Oh ya, Tapi kalau dibiarkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa nggak senang ya kita semprot. iya, jadi penyakitnya rupanya seperti ini nih. Ada ini kebetulan ada yang ada penyakitnya. Jadi ini bisa disemprot ini istilahnya. Kemudian ini yang ke-11. Jadi jenisnya seperti ini. Ini mirip dengan yang itu ya Bu? Beda. Oh beda. Ini Ya? bulu ayam ini. Oh ini puring bulu ayam. Iya. Jadi ini warnanya memang hijau ya Bu ya? Ini semburatnya ini. Ini yang Ini baru berubah. Oh, nanti jadi memang ada pergeseran warna. Baik, ini yang ke-12. Lihat warnanya bagus ya. Warnanya ini yang paling orang suka biasanya. Saya lihat yang paling dicari orang ini. Tapi kayaknya ini yang paling susah hidup Bu. Iya. Karena saya nanam semua yang mati yang ini. Jadi ini yang warna-warna seperti ini biasanya yang paling susah, tapi warnanya bagus banget. Ini merah agak kehitaman ya Bu ya. Iya. Merah agak kehitaman. Ini puring apa Bu? Puring dasi. Ini puring dasi. Nggak tahu dasinya siapa yang kayak begini. Yang situ dasi jojon ini. Itu dasi jajan yang hijau. Kalau yang merah dasinya siapa? Ya, jadi ini seperti ini. Sekarang kita lanjut yang ke-13. Ini sebenarnya puring, dibilang puring apel. Oh, ini puring apel pemirsa. Puring apel. Kenapa kok dibilang puring apel? Karena bunder-bunder gini nih. Oh, Bunder-bunder gini ya. karena bentuknya Nah, ini jadi tapi dibilang dari mereka puring ya apel. bilangnya itu puring apel. Kalau saya kayak puring mangkok ya. Ternyata ini namanya puring apel seperti ini. Ini yang ke-13. Bagus sekali. Sekarang kita lihat yang ke-14. Ini yang ke-14 sampai dijadikan pagar begitu banyaknya ini. Yang ke-14 namanya apa Bu? Kalau yang ini ada puring bulu ayam. Loh, ini beda toh? Beda. Beda warna? Beda warna. Tapi beda jenis tuh. Satu jenis cuma warnanya nanti akan begini kalau sudah tua. Oh, Yang masih muda. ini memang sebenarnya ini satu pohon ternyata. Heeh. Bawahnya satu pohon. Gitu. Bawah satu pohon tapi warnanya dua macam warna. Coba lihat ini Ada warnanya. 3 warna. Oh, ada 3 warna. Jadi bisa hitam, merah, bisa hijau juga. Jadi kalau masih muda hijau, nanti lama-lama dia merah. Kuning, merah. Oh, iya. Nah, itu sama dengan Sama. Oh, ini banyak sekali warnanya dari satu puring berubah-ubah warna. Dari satu puring macamnya banyak sekali ini. Walaupun dari satu pohon. Ke puring yang ke-15 bisa hitung. Ini
Usianya kurang lebih berapa, Bu? Ini usianya cukup lama ini, udah sekitar 10 tahunan karena dipotong terus. Kita potong terus. Dan memang kalau dia di bawah cahaya ini ada untuk mengeluarkan warna agak terhambat. Karena dia harus kena full matahari. Jadi bukan tidak disarankan untuk ditaruh di bawah rerimbunan. Ini usianya udah cukup tua. Jadi akarnya memang besar. Maksudnya batangnya besar, tapi dia tidak terlalu rimbun seperti yang di panas di tempat matahari. Dan warnanya kurang keluar. Iya. Ini yang ke-16 ya, Bu ya. Ini namanya puring apa, Bu? Gladiator. Puring gladiator ya. Ini Puring gladiator ya. bukan Vicky Prasetyo, tapi ini puring gladiator namanya. Jadi ini memang warnanya kayak gini ya, Bu ya. Ini jadi betul-betul kayak gladiator, teman-teman. Jadi kalau masih muda seperti ini, kalau dia udah tua dia usia ini warnanya jadi begitu aja. Kalau udah tua warnanya jadi sangat Jadi menarik. oranye campur gelap dan Ini ya sampai kita nggak bisa menyebutnya ini. Merah ada, oranye iya, hijau iya, hitam juga. Jadi ini Pak, sebenarnya masih banyak lagi ya, Bu ya, harusnya. masih banyak sekali. Ini puring ini terlalu banyak Jenisnya jenisnya ya. Nah, terima kasih tadi sudah diizinkan untuk melihat tanaman puringnya begitu banyak. Nah, ini kalau dari para pemirsa ini nanti kalau misalnya menginginkan puring-puring yang ada di sini, apakah ada rencana kedepannya untuk pembibitan puring gitu, Bu? Ya, karena memang puring ini ada harga yang Harganya stabil gitu ya, Bu. stabil. Harganya stabil. Jadi kalau ada yang menginginkannya 2 bulan dari hari ini sudah bisa mendapatkan di sini. Ini bisa sebutkan lokasinya di mana, Bu? lokasinya di Ngawen. Jadi mungkin perempatan Ngawen ya. Kalau tahu perempatan Ngawen, Ini jalannya Jalan Sidomulyo. Jalan Sidomulyo. Jadi kalau dari Pasar Sapi perempatan Ngawen itu belok kiri. Iya. Kemudian rumah yang paling pojok. Iya, pokoknya sebelahnya Lotek. Sebelahnya lotek, kemudian banyak puring di depan rumah. Pagarnya puring soalnya tadi. Pagarnya seperti ini. Jadi kita akan coba ya, Bu. Ini pas kebetulan tadi ada penyakitnya yang kita nemu. Kita akan lihat gimana sih cara membersihkannya begitu. Nah, jadi semprot seperti itu sampai hilang. Nah, semprot seperti itu sampai bersih, sampai nggak kelihatan gitu ya, Bu ya. Kalau pakai sabun dibiarkan dulu berapa menit? 15 menit baru disiram kayak gini lagi. Dibilas lagi. Untuk pembilasan. Maksudnya dicontohkan gimana nih cara nanam, karena nggak semuanya ternyata bisa hidup karena beberapa orang keluarnya nggak bisa hidup. Iya. Ini hanya dipotong gini aja. Oh, dipotong kecil aja ternyata. Kecil terus biarkan gini. Memang nanti akan ininya rontok ya. Oh, daunnya. Ini daunnya rontok jadi kayak tinggal batang kosong. Biarkan aja. Tetap kita rajin siram. Terus aja biarin. Berapa kali, Bu, penyiramannya? Iya, 1 hari 1 kali. Satu hari 1 kali. 1 hari 1 kali aja. Tidak usah terlalu basah juga. Pokoknya mereka ada air, rasa ada air itu aja. Jadi terus aja. Nanti baru dia tumbuh tunas-tunas kecil. Tunas barunya.